Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan pembuatan web aplikasi yang terhubung dengan database. Ya, jadi untuk pertemuan 2 ini kita akan lebih fokus pada mencoba pengembangan aplikasi yang dikontrol informasinya melalui database-nya, ya. Nah, seperti biasa ya, jadi perspektif pembuatan aplikasi kita itu tidak harus yang paling inovatif, yang penting berguna untuk kita. Kemudian tidak harus canggih dan berskala besar, yang penting sederhana, dan tidak harus jadi programmer, yang penting kita tahu logikanya. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa yang namanya pembuatan aplikasi itu ada front end dan ada back end. Front end apa yang tertampil di layar yang berkomunikasi dengan usernya, sedangkan back end itu adalah pengolahan data, penyimpanan data, ya. Jadi yang bekerja di balik layar. Sedangkan yang menjembatani antara front end dan back end itu adalah API. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat web aplikasi yang menampilkan hasil. Maksudnya adalah web aplikasi ini berisikan informasi yang dikontrol melalui database, ya. Contohnya adalah kita akan membuat aplikasi yang menampilkan live score update terkait dengan lomba, ya, lomba 17-an atau lomba yang ada di kantor kita, ya. Nah, daripada kita membuat informasinya menggunakan Canva yang ada hasil, kemudian kita share, kita buat terlebih dahulu gambarnya, kemudian kita share, ada hasil lagi, kemudian ini, ya, kemudian di share lagi, itu kan akan ribet, ya. Nah, kita itu akan membuat sebuah aplikasi web yang mana menampilkan informasi yang kita kontrol di database. Jadi ketika database-nya itu berubah, misalkan skornya berubah, maka web aplikasinya juga akan merubah informasinya, seperti itu. Nah, jadi ada metode the flying car, ada konsep the flying car mistake, ya. Jadi kesalahan seorang programmer atau bahkan semuanya adalah ingin langsung sempurna, ya. Jadi kebutuhannya adalah bisa mengangkut orang, kemudian tiba-tiba ingin bisa terbang tanpa landasan, ya. Kemudian bisa jalan di darat dan di udara, kemudian punya roket, ada booster speednya, dan juga ada baling-balingnya. Dan itu memang bagus, tapi itu membutuhkan sesuatu yang sangat besar, yang barangkali kita ketika dihadapkan dengan proyek tersebut, kita langsung menolaknya, atau bukan menolaknya, ya, kita langsung tidak bisa gitu. Nah, padahal kebutuhan sebenarnya apa? Adalah bisa mengangkut orang, ya, dimana tujuannya adalah pindah dari titik A ke titik B, ya. Jadi ada perpindahan, ya, memindahkan orang, ya. Nah, hal paling dasar, ya, yang terpikirkan yang sangat mudah adalah kita membuat skateboard, ya. Skateboard itu sebuah alat yang dapat memindahkan kita dari titik A ke titik B, dan kita kemungkinan besar akan bisa membuatnya. Kemudian setelah itu kita terpikirkan untuk kendaraan yang bisa direm dengan kaki. Kita buat skuter. Kemudian alat tersebut kita juga akan di-upgrade, ya. Yang ingin ada rodanya, kita bikin sepeda. Kemudian ingin menggunakan energi selain dari tubuh kita bisa menggunakan motor.
Dan kalau misalkan motor kehujanan, kita bisa membuat sebuah mobil, ya. Jadi kalau misalkan kita langsung masuk ke bikin mobil, itu akan sangat sulit, ya. Kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan mungkin nggak bisa, ya, membuat mobil. Karena membuat mobil itu butuh butuh kerja keras yang sangat keras gitu ya, dan juga butuh ilmunya dan butuh kolaborasi. Nah, barangkali kelas kita ya mungkin kita cukup skateboard saja ya, karena skateboard juga bisa memindahkan tubuh kita dari A ke titik B. Kalau misalkan setelah kita bikin skateboard sudah berhasil dibuat, kemudian kita terpikirkan untuk revisi lainnya. Kita bikin skateboardnya sudah bisa dipakai, skuter dalam pengerjaan. Kemudian kita bikin sepeda dan selanjutnya, ya. Jadi eh, intinya adalah dalam membuat solusi terkait dengan aplikasi, ya, agar kita tidak kepayahan ya atau overwhelming, ya, tidak stres gitu ya. Maka buatlah sebuah aplikasi yang terpikirkan terlebih dahulu, ya. Jadi walaupun itu tidak sempurna, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah teori the flying car mistake, ya. Jadi kita tuh jangan langsung mikir mobil yang bisa terbang. Itu adalah sebuah kesalahan ya, karena itu akan membuat kita stres dan kita tidak akan bisa membuatnya, ya. Padahal tujuan utamanya adalah memindahkan orang, ya, memindahkan dari titik A ke titik B. Nah, kita barangkali bisa membuat skateboard terlebih dahulu, kemudian beranjak ke sepeda, kemudian ke mobil, lalu ke motor, lalu ke mobil. Nah, diistilahkan seperti ini, ada istilah minimum viable product, ya. Jadi kita kalau misalkan bikin sebuah aplikasi itu kita itu dari kira-kira produknya itu yang sesuai dengan tujuan kita, hal minimum apa yang harus kita ada dimunculkan, ya. Jadi misalkan misalkan untuk membuat aplikasi catatan keuangan, ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah kolom kolom keterangan, dan juga yang kedua adalah kolom kolom nominalnya, ya. Nah, itu saja sudah cukup sebenarnya. Nanti setelah kita udah buat, sudah jadi, kemudian kita kembangkan lagi, ya. Oh, ternyata butuh tanggal. Buat tanggal, ya. Nah, udah buat tanggal, kita lihat apakah berhasil atau tidak, ya. Kalau tidak berhasil, kita perbaiki. Nah, setelah bikin tanggal, kemudian kita terpikirkan lagi butuh butuh dashboard. Nah, seperti itu dan seterusnya, ya, sampai yang menurut kita sempurna lah, ya. Tapi kita harus, yang pertama adalah kita membuat sebuah produk yang memiliki fitur-fitur dasar agar produk tersebut sesuai dengan tujuan kita. Biasanya itu seminimal mungkin lah, ya, gitu. Nah, kenapa? Karena yang pertama terkait dengan kemudahan, ya. Skop yang lebih kecil itu akan lebih mudah tercapai. Kalau yang besar langsung itu akan sulit nih. Nah, jika sudah berjalan, bisa jadi fondasinya. Jadi jika sudah berjalan aplikasinya, itu bisa menjadi dasar dari skop yang lebih besar, ya, dan juga menghindari frustasi karena banyak error dan mempermudah prompt, ya. Jadi kita membuat revisi yang sedikit-sedikit itu mempermudah AI dalam membuat aplikasinya, ya. Nah, contoh aplikasi yang kita buat adalah aplikasi seperti ini, yaitu aplikasi Live Score, ya. Live Score. Jadi itu. Nah, ini kalau sempat kita akan bikin ini juga, tapi sebenarnya tidak, ya. Nah, baik. Sekarang kita akan buat, ya, ininya. Nah, jadi ini kalian ada, ya, ininya
dibuka pertemuan 2 file doc ya, pertemuan 2. Kemudian udah gitu kita ini masuk ke Google Sheet ya, ke Google Sheet. Nah, kita bikin yang baru. Nah, baik, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi yang pertama ini adalah nama filenya. Ya, ini nama filenya. Ini adalah worksheet. Ini dan ini adalah tab sheet ya. Ini nama file, ini worksheet, dan ini ini adalah tab sheet ya. Kemudian ini adalah ininya ribbonnya ya. Gitu. Nah, kita ubah dulu ya. Yang pertama namanya diklik dulu ininya ya, yang sini namanya. Kemudian ubah nama live score _ nama ya. Seperti itu, enter. Kemudian kita juga tidak lupa ganti nama menjadi tab sheet-nya jadi input ya. Harus dirubah ya. Nah, kemudian ya hal yang paling penting yang sering terlupakan adalah bahwa ketika kita mau membuat sebuah aplikasi file Google Sheet ini itu harus dibagikan ya. Dibagikan, jadi aksesnya itu diubah menjadi siapa saja memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link itu bisa melihat ya, seperti itu. Kemudian selesai. Kemudian selanjutnya adalah ekstensi ya. Ekstensi, kita akan membuka AppScript ya. Ini adalah halaman developer ya. Jadi ketika kita mau mengotomatisasi atau membuat fungsi-fungsi terkait dengan terkait dengan Google Sheet, nah kita bikinnya di AppScript ya. Jadi kalau misalkan di Excel itu ada makro VBA, nah kalau di Google Sheet ada AppScript ya. Dan kita akan menghubungkan antara Google Sheet dengan web. Nah, kita pakai AppScript ya. Kita diisi dulu kode JS-nya. Nah, ini adalah halaman dari AppScript ya, halaman awal dari AppScript ya, ada kode JS. Nah, ini adalah back office-nya nih ya. Seperti itu. Kita hapus aja dulu semuanya dan kita bikin yang baru ya. Nah, sudah ada prompt-nya ya, ini ya. Tapi nanti ya, kita ini dulu saja, dibuatkan dulu saja. Tadi ini udah bagikan. Siapa saya mengklik, oke, selesai. Lalu kita ini ya, buka di ini kita bikin datanya dulu ya. Mana ini? Oh, bukan ini ya. Pertemuan 1. Nah, ini di copy, kemudian masuk saya ke sini. Nah, ya kita tulis dulu aja. Untuk Untuk header usahakan menggunakan huruf kecil semua ya. Pemain 1, pemain 2, skor 1, skor 2, cabang olahraga. Ya, yang 1 basket, tim A, tim B, 8879 bola basket. Kemudian tenis Caca
Kita di ini manual dulu aja ya, biar kalian membuatnya dari awal. Raket voli SMA 1, SMA 2, 3, 1, bola voli, kemudian futsal RT 01, RT 02, 55. Wah, menarik ya bola ini, futsal seri, bola kaki, badminton Siti melawan Rima 2-0, cabang olahraganya raket, dan sepak bola Garuda FC melawan Harimau FC. Ini sepertinya Indonesia lawan Malaysia ya. 0. Wah, kalah kita. Bola kaki ya. Nah, hal yang pertama adalah jadikan ini array ini ya, atau kumpulan sel ini itu menjadi ini ya, menjadi table. Caranya adalah kita masuk ke ribbon format, kemudian kita ada tidak ya format, nah konversi ke tabel ya, atau klik Ctrl Alt dan T ya. Jadi masuk ke format, kemudian konversi ke tabel. Nah, seperti ini ya. Nah, tab sheet sudah dirubah, ini juga sudah jadi tabel ya. Kemudian ini bagikan sudah ya, aksesnya udah diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian selesai. Kemudian kita bikin ini ya, bikin ekstensi ya, atau app script-nya ya. Kita ke ekstensi, kemudian ke app script. Nah, ini kita hapus saja dulu ya. Kemudian kita bikin yang baru ya. Ada di doc ya, di doc pertemuan 2. Nah, kita ini saja ya. Di apa namanya tuh, di copy saja. Ini codingan untuk intinya untuk menghubungkan lah ya, untuk menghubungkan antara webpack dan ini ya. Pertama, kalian harus merubah dulu ininya, ID-nya ya, kode ID dari Google Sheet yang akan kita bagikan, yang akan kita linkkan dengan web aplikasi kita ya. Nah, ingat ya, yang diubah itu hanya yang angka dan huruf ini ya. Ini ada petik, itu jangan ini ya, jangan ada petik ini petik, ada petik ya, ada petik. Nah, ini dan juga ini jangan dihapus ya. Jadi yang dihapus, yang diganti adalah yang ini saja ya. Ini kode ID. Nah, di mana dapatnya? Di URL Google Sheet kita ya. Di URL Google Sheet kita ini ada URL-nya ya. Bagiannya adalah setelah D slicer sampai dengan sebelum slicer edit ya. Jadi setelah D dan sebelum edit ya. Slicernya atau garis miringnya tidak dibawa ya, yang ini. Kemudian di copy ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ya. Jadi copy itu ingat ya, kalian harus sudah terbiasa. Copy itu Ctrl C, kemudian paste itu Ctrl V ya. Sekali lagi, copy itu Ctrl C dan paste itu Ctrl V. Kita akan mengcopy kode ID ini, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini ya. Sebelumnya kita ini dulu, disorot dulu, diblok dulu, kemudian kita Ctrl V. Kemudian yang kedua adalah ini sheet name ya, atau tab sheet-nya ya.
tab sheetnya. Tabnya apa? Nah, di sini tabnya apa? Input. Kita rubah ya. Kita rubah menjadi input ya. Nah, oke. Kalau sudah, ini sudah di copy atau diganti kode ID-nya dan juga sudah diganti juga tab sheet, nama tab sheet-nya. Ini sudah, ini juga udah diaksesnya sudah diubah menjadi akses publik ya. Boleh siapa saja yang melihat. Udah, ini jadi tabel, input, lalu kita kalau sudah yakin, kemudian kita deploy ya, terapkan. Deploy ada beberapa bahasa Inggris itu deploy, kemudian new deploy ya, atau kalau yang bahasa Inggrisnya deployment baru. Ya, silakan diklik. Kemudian pilih jenisnya apa, jenis deploy-nya apa. Kita jenis deploy-nya adalah ini, silakan ke pengaturan pilih jenis ya, yang icon gerigi ini diklik, kemudian pilih aplikasi web ya. Jadi kalian pilih pengaturan ya, icon gerigi ini yang di sebelah pilih jenis, kemudian kalian pilih aplikasi web. Nah, ini deskripsinya kita ini aja ya, live score 1. Nah, artinya dia baru bikin 1 nih. Kemudian jalankan sebagai saya. Kemudian yang memiliki akses siapa? Siapa saja yang memiliki link. Ya, jadi siapa yang memiliki link ini nanti akan dapat aksesnya. Ya, jadi ini udah deskripsinya, ini kemudian yang memiliki akses siapa saja ya. Kemudian diterapkan ya. Nah, ini nanti kita butuh akses baru ya. Jadi izinkan akses ya. Izinkan akses. Kemudian masuk ke advance ya. Advance. Kemudian masuk ke ini advance ya. Kemudian masuk ke go to project berjudul ya, unsave. Kalian tidak apa-apa, diklik saja. Karena memang ini kita akan bikin aplikasi yang baru ya, yang buatan kita. Jadi sehingga membutuhkan izin. Kemudian kita continue ya. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan URL dari aplikasi web yang kita inginkan ya. Tapi aplikasi web ini jangan dulu diapa-apakan, jangan dulu diselesaikan, tunggu saja, nanti kita akan salin ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita bikin prompt untuk membuat aplikasi ya. Nantinya muncul aplikasi lalu dihubungkan ya. Silakan masuk ke Gemini. Kemudian ini ya, namanya tuh kita ini ini ya. Di sini ya, di pertemuan 2 prompt membuat aplikasi ini buatkan. Nah, ini sama sini ya, yang bawah dengan tema like gradient ungu. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, di sini yang pertama ada nama kolomnya apa saja ya. Nama kolom apa saja, kemudian Kopas ID-nya yang tadi ya, yang nomor unik dari Google Sheet ya, yang ada di URL Google Sheet. Kemudian kamu juga masukkan Kopas web URL-nya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini salin nanti ya, gitu, seperti itu. Baik, yang pertama adalah nama kolom dulu ya. Nama kolom kita ubah jadi ini ya. Ini A1, kemudian di blok dulu sampai dengan F ya. Kemudian Ctrl C. Nah, di copy ya. Jadi A1 sampai dengan F1 itu kita copy, kemudian pindahkan ke sini ya, ke Gemini, dirubah nih. Nah, Ctrl V ya.
Nah, sudah demikian, kemudian kita rapihkan event, spasi, pemain 1, spasi, kemudian pemain 2, spasi, skor 1, spasi, cabang 2, spasi, dan cabang olahraga. Ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita sekarang akan mengisi Kopas ID-nya nih. Kopas ID itu jadi kita mengsubmit ID Excel-nya ya. Nah, ID Excel itu tadi ya di sini di URL-nya itu setelah D slice dan juga sebelum slice edit ya. Jadi di sini dari 1W kalau saya kemudian sampai nah, ini adalah kode unik dari Excel. Excel sheet ya, Google Sheet. Di copy saja, kemudian masukkan ke sini ya. Kalian yang diblok itu dari tanda kurung. Jadi tanda kurungnya dihapuskan saja ya. Khawatir dia ikut ke nama ya, ke nama itu, ke nama apa ya, ke nama lah gitu ya. Kemudian Ctrl V, kemudian Kopas webnya itu kita salin aja, salin, kemudian masuk ini, ingat ya, disalin ya ke ini ke AppScript yang tadi barusan telah kita deploy ya, disalin dulu, kemudian masuk ke Gemini, kemudian masuk ke Kopas web ya, di ini di blok dulu, kemudian di Ctrl V. Nah, setelah ini ingat jangan dulu di execute, kita pastikan bahwa metodenya itu penalaran ya atau thinking, dan alat yang digunakan adalah Canvas. Ya, ini adalah untuk codingan ya. Nah, kalau sudah pasti ini penalaran ini Canvas, udah ya, pertama kolom sudah dibuat kolomnya, kemudian ini Google ID web URL, maka selanjutnya adalah di execute saja. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini basket 889. Nah, ini sudah ngeling ya. Karena taunya dari mana? Dari sini basket, betul nggak? 889. Nah, setelah itu kita coba dulu bagikan ya. Kemudian link disalin ya. Link disalin. Kemudian Ctrl V, enter ya. Di tab yang baru. Nah, ya, sudah muncul ya. Nah, sudah muncul. Sekarang selanjutnya adalah kita revisi ya. Jadi ini udah muncul nih aplikasi dasarnya. Lalu kita mau revisi apa? Ya. Mau revisi misalkan nggak, maaf. Kita ini ya, maaf. Jadi kontrolnya di sini kontrolnya. Ya, misalkan basket pada jam tertentu hasilnya nambah ya. Tim A itu 100, tim B 85. Nah, kemudian kita lihat nih masih sama. Nah, harus di refresh data. Nah, muncul ya 185. Nah, setelah ini ini nggak enak ya. Jadi harus ada refresh aja gitu, pinginnya sudah dirubah tuh langsung. Ya, kita coba aja. Ya, coba ke sini. Revisi. Titik ya. Kemudian shift enter. Ingat ya, enter di sini itu bukan enter aja, shift enter. Kalau enter aja nanti dia execute ya atau kirim. Shift enter ya digabungin. 1. Tolong
tolong tiadakan fitur refresh data. Kemudian data web itu terupdate otomatis, ya. Tolong tiadakan fitur refresh yang ini. Kemudian data web itu terupdate otomatis, ya. Nah, udah gitu kita masukkan. Nah, kita coba ya, bagikan, kita dapat link disalin, kemudian di tab baru, ya. Nah, pertama dia sinkronisnya itu otomatis, ya. Nah, coba kita cek ya. Basket nih, basket jadi 10.7, ya. Nah, kita lihat apakah berubah simsalabim. Mana? Yang 10.7 mana tadi? Kok nggak ada? Apa di sini? Tenis ada nggak tenis? Oh, tidak berubah ya. Berarti ini ada udah. Ya, agak lama ya. Gitu. Agak lama. Jadi ini udah ya, dia udah berubah seperti itu. Ya. Jadi ini aplikasi pertama, ya. Nah, selanjutnya ya. Ini ya, istilahnya dia masih dalam lingkungan Gemini nih. Jadi ada kata Gemininya dan juga ada istilah coba Gemini. Nanti kalau misalkan ada orang lain yang tidak punya Gemini, sulit nih bukanya gitu ya. Nah, kita harus bikin dia independen. Nah, bisa di hosting ya. Jadi kita nyewa tempat gitu kan, bayar gitu. Kemudian atau kita postingnya di GAS ya, atau Google Apps Script. Nah, caranya adalah di Gemini tadi ya, silakan tuliskan saya akan membuat aplikasi di GAS ya, dalam kurung Google Apps Script, tolong buatkan back end dan front end, tolong buatkan kode.js dan indeks HTML-nya supaya dapat dibuka dengan link GAS. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini backend-nya sedang dibuat ya, backend-nya. Backend itu kode JS ya. Nah, nanti ada backend, ada front end. Front itu indeks apa ya? Indeks.html-nya ya. Nah, udah sepertinya. Nah, jadi kita dapat dua nih. Ada backend, ada front end ya. Nah,
pertama kita backend dulu. Backend itu dia adalah kode JS ya. Nah, kita di ini disorot dulu sebagian, kemudian Ctrl A ya semuanya. Jadi kita blok dulu semuanya, kemudian Ctrl C, masuk ke halaman AppScript. Ini selesaikan dulu saja ya. Kode JS-nya ganti, Ctrl V ya. Ctrl V. Kemudian setelah itu kita bikin yang baru nih. Tambahkan file, kemudian HTML. Ya, jadi kita bikin front end-nya, namanya tuh dia HTML ya. HTML itu yang terlihat. Nah, namanya sama ya, kita samakan saja index ya. Index, enter. Nah, dia itu akan otomatis index HTML. Nah, kita dapatkan codingannya di sini ya, di Gemini ini. Dibuka saja, di sini klik aja, klik. Oh, ini ada perbaiki error, kita perbaiki aja. Kalau error sih mereka juga akan ini ya. Nah, ini front end-nya nih. Index HTML itu adalah front end ya. Waduh, error lagi ya. Dia kalau error ada tampilannya error ya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu sedikit demi sedikit, errornya pun akan mudah terdeteksi oleh si AI ya. Kenapa ya error lagi ya? Oke, coba kita coding. Terus aja kita ini, kalau error, perbaiki error. Sebelumnya saya berhasil ya. Berhasil. Walaupun jadi berhasil aja ya. Biasanya kalau error itu dia file Google Sheet kita itu aksesnya belum diubah ya. Jadi masih tidak dibagikan. Jadi harusnya aksesnya itu siapa saja yang memiliki link ya. Ini masih error lagi ya. Kalau error itu mereka juga paham, maksudnya adalah mereka juga bisa mendeteksi ya. Error itu ada bug ya, bug. Ada bug, ada debug. Semoga ini enggak. Udah ya, sudah enggak ada error. Oke, kita ini ya di sebagian dulu di ini, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke sini ya, dihapus dulu semuanya, kemudian di Ctrl V. Nah, kalau sudah gitu kita buat ya deployment baru, kemudian live score HTML aja ya, HTML 1. Ini udah, semua siapa saja yang memiliki akses udah ya, siapa saja ya, terapkan. Nah, kalau sudah ini kan sudah si AppScript-nya sudah ini ya, sudah apa? Sudah dia itu sudah ada backend, ada front end ya. Jadi kita bisa share langsung ya, share langsung URL-nya yang mana nanti akan muncul web
aplikasi webnya ya. Salin, kemudian di sini Ctrl V, enter. Wah, tuh error ya. Ya, biasanya sih nggak error ya. Nah, oke, kita bikin saja yang baru ya. Selesai. Kita coba lagi, ini error ya. Coba revisi. Tolong buatkan ulang kode JS dan indeks HTML yang baru, yang sebelumnya kamu bagikan itu tidak berfungsi. Harusnya tadi kita lihat pratinjau dulu ya. Lihat pratinjau dulu sebelum ke dibuatkan aplikasinya ya. Dibuatkan di AppScript. Nah, sudah ya, ada 2 ya. Mana ini? Front end pratinjau masih ya. Waduh, ini gimana nih ya? Nah, kita dari sini mungkin nampaknya gitu aja ya. Itu sudah ya, saya udah ini untuk menghemat waktu saja. Intinya demikian ya. Nanti mungkin di pelatihan akan berhasil mungkin ya. Jadi gitu. Ya, tidak apa-apa. Menggunakan ini pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Karena si linknya itu tidak akan terhapus. Hanya saja si pembukanya harus memiliki akun Gmail ya. Karena setiap yang punya akun Gmail otomatis dia memiliki akun Gemini juga ya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.